Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Suasana di kediaman mewah keluarga Arini pagi itu begitu riuh. Harum melati yang dirangkai sedemikian rupa menyeruak ke setiap sudut ruangan, bercampur dengan aroma parfum mahal dari para kerabat yang mulai berdatangan. Hari ini adalah hari besar. Setelah 5 tahun membangun rumah tangga yang dianggap publik sebagai couple goals, Arini dan Raka memutuskan untuk mengadakan acara pembaruan janji nikah sekaligus perayaan ulang tahun pernikahan kelima yang megah. Di depan cermin besar setinggi plafon, Arini duduk mematung. Seorang penata rias ternama sedang telaten memulaskan foundation ke wajahnya yang mulus. Arini tampak seperti ratu. Kebaya putih payet hasil rancangan desainer ternama melekat indah di tubuhnya yang ramping. Namun, jika ada yang memperhatikan lebih dekat, sorot mata Arini tidak memancarkan binar pengantin. Matanya kosong, seolah jiwanya sedang mengembara jauh dari raga yang sedang didandani itu. Mbak Arini, kulitnya sedikit pucat pagi ini. Kurang tidur ya karena saking senangnya? Tanya sang penata rias sambil memberikan sedikit sentuhan blush on agar wajah Arini terlihat lebih segar. Arini hanya tersenyum tipis. Sangat tipis hingga hampir menyerupai tarikan napas pendek. Iya, mungkin karena terlalu banyak yang dipikirkan. Jawabnya singkat. Dalam hati, Arini berteriak. Kurang tidur? Benar. Tapi bukan karena kegembiraan. Pikirannya melayang kembali ke kejadian 12 jam yang lalu. Malam itu, saat Raka sedang mandi, ponsel suaminya tertinggal di atas nakas. Biasanya, Arini bukan tipe istri yang suka memeriksa privasi suami. Ia sangat percaya pada Raka. Raka adalah sosok suami yang lembut, royal, dan selalu memujinya di depan umum. Namun malam itu, sebuah notifikasi muncul beruntun. Bukan dari nomor yang disimpan, melainkan sebuah nomor tanpa nama dengan foto profil siluet wanita. Sayang, besok acara sandiwaramu dimulai ya? Aku sedih nggak bisa berdiri di sampingmu di pelaminan itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting malam sesudahnya kamu cuma milikku. Hadiah dariku sudah sampai di loker kantor kamu. Kan? Jantung Arini serasa berhenti berdetak saat itu juga. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memasukkan tanggal lahir Raka sebagai kata sandi. Salah. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Salah. Terakhir, ia mencoba tanggal lahir dirinya sendiri. Tetap salah. Lalu, sebuah firasat buruk menuntun jarinya menekan deretan angka lain. Tanggal lahir mantan kekasih Raka yang dulu katanya sudah dilupakan, Maya. Klik. Ponsel itu terbuka. Isinya adalah neraka bagi Arini. Ratusan foto, video, dan mutasi rekening yang menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir, Raka telah membiayai hidup seorang wanita bernama Maya di sebuah apartemen mewah. Uang yang digunakan Raka bukan sepenuhnya miliknya, melainkan uang dari keuntungan perusahaan konstruksi milik ayah Arini, di mana Raka menjabat sebagai direktur karena pengaruh Arini. Yang paling menghancurkan hati Arini adalah sebuah foto hasil tes pack 2 garis biru yang dikirimkan Maya 1 jam sebelumnya dengan pesan, hadiah untuk ulang tahun pernikahan kalian. Anak kita calon pewaris harta Arini juga. Kan? Mbak? Mbak Arini? Suara penata rias membuyarkan lamunan pahit itu. Ah, iya. Maaf, Arini mengerjap. Sudah selesai, Mbak. Cantik sekali. Benar-benar seperti bidadari, puji sang penata rias tulus. Pintu kamar terbuka. Ibunda Raka, Bu Lastri, masuk dengan gaya ningratnya yang kaku. Ia mengenakan kebaya seragam keluarga berwarna emas yang mencolok. Perhiasan berlian melingkar di leher dan jemarinya, seolah ingin menunjukkan pada dunia betapa makmurnya keluarga mereka sekarang. Arini, sudah siap? Cepatlah turun.
Keluarga besar Raka sudah menunggu di bawah. Kamu jangan bikin malu dengan telat keluar. Ingat, hari ini banyak kolega bisnis penting yang datang, ujar Bu Lastri tanpa basa-basi, bahkan tanpa memuji kecantikan menantunya. Bagi Bu Lastri, Arini hanyalah tiket emas bagi putranya. Dulu, saat Raka pertama kali membawa Arini pulang, Bu Lastri sangat rendah hati karena tahu Arini adalah anak tunggal pengusaha kaya. Namun, setelah Raka mapan dan memegang kendali di perusahaan ayah Arini, sikap mertuanya berubah drastis menjadi dominan dan sombong. Iya, Ma. Arini turun sebentar lagi, jawab Arini tenang. Bu Lastri mendekat, memperbaiki tatanan rambut Arini yang sebenarnya sudah sempurna. Raka itu suami yang luar biasa. Arini, kamu beruntung punya suami seperti dia. Setia, ganteng, dan sukses. Jangan sampai kamu mengecewakannya. Sebagai istri, kamu harus lebih penurut lagi. Arini menatap pantulan mertuanya di cermin. Setia? Arini ingin tertawa kencang saat itu juga. Ingin rasanya ia melemparkan ponsel Raka tepat ke wajah wanita tua yang sombong ini. Namun, ia menahan diri. Arini tahu, membalas dendam dengan amarah yang meledak-ledak di dalam kamar hanya akan membuat mereka punya kesempatan untuk bersiap-siap. Ia ingin kehancuran mereka disaksikan oleh dunia. Ia ingin mereka jatuh dari tempat tertinggi yang pernah ia pinjamkan. Arini tahu persis siapa Raka. Ma. Dan hari ini, semua orang juga akan tahu siapa dia sebenarnya, kata Arini dengan nada datar yang mengandung teka-teki. Bu Lastri mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Tentu saja semua orang tahu Raka itu hebat. Ya sudah, cepat keluar. Bu Lastri melenggang pergi dengan angkuh. Arini mengambil tas kecilnya yang sudah ia isi dengan sebuah benda penting. Sebuah flash disk dan tumpukan cetakan foto beresolusi tinggi yang ia siapkan secara diam-diam saat semua orang tertidur lelap tadi malam. Arini berdiri, menatap bayangannya untuk terakhir kali sebagai istri yang tertipu. Ia menarik napas panjang, menegakkan punggungnya, dan memoleskan lipstik merah menyala, warna yang selama ini dilarang oleh Raka karena dianggap terlalu mencolok. Pertunjukan akan segera dimulai, Raka, bisiknya pada sunyi. Arini melangkah keluar kamar. Di bawah, suara musik gamelan pengiring mulai terdengar. Raka sudah menunggu di meja akad yang dihias bunga-bunga putih segar. Di sampingnya, seorang penghulu sudah siap dengan buku nikahnya. Raka menoleh saat Arini menuruni tangga. Ia tersenyum lebar, senyum yang dulu Arini puja, namun kini tampak seperti seringai iblis di matanya. Langkah kaki Arini mantap. Setiap ketukan sepatunya di lantai marmer seolah menghitung mundur kehancuran suaminya. Lantai marmer aula hotel bintang 5 itu terasa dingin di bawah langkah Arini, namun hatinya jauh lebih beku. Suara gending Jawa yang mengalun merdu terdengar seperti musik pemakaman di telinganya. Di ujung karpet merah, Raka berdiri dengan gagah mengenakan beskap putih senada dengan kebayanya. Wajah suaminya itu tampak berseri, menebar senyum ke setiap tamu undangan, seolah ia adalah pria paling bahagia dan paling setia di muka bumi. Arini berjalan perlahan, didampingi oleh dua sepupunya. Pandangannya lurus ke depan, namun sudut matanya menyapu barisan tamu di sisi kanan. Di sana, di baris ketiga, ia melihatnya. Seorang wanita dengan dress brokat berwarna merah muda pucat, duduk dengan anggun sambil menggenggam tas kecil bermerek Maya. Wanita itu tampak tenang, bahkan sesekali berbisik dengan tamu di sebelahnya sambil tertawa kecil. Keberanian Maya datang ke acara ini benar-benar menyulut api di dada Arini. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sedang mengandung anak dari suami orang lain bisa duduk semanis itu di acara peringatan pernikahan korbannya? Raka mengulurkan tangan saat Arini tiba di depan meja akad. Tangan yang biasanya terasa hangat itu kini terasa seperti kulit ular yang licin bagi Arini. Ia menyambutnya hanya karena ia tahu kamera fotografer sedang menyorot mereka. "Kamu cantik sekali, sayang," bisik Raka tepat di telinga Arini saat mereka duduk berdampingan di depan penghulu.
Aku merasa seperti menikahimu untuk pertama kalinya lagi. Arini hanya tersenyum tipis, jenis senyum yang tidak mencapai mata. Benarkah? Aku juga merasa hari ini akan menjadi hari yang tidak akan pernah kita lupakan seumur hidup, Mas. Raka tidak menangkap sarkasme dalam nada bicara Arini. Ia justru menggenggam tangan Arini lebih erat, sebuah gestur yang biasanya membuat Arini merasa terlindungi, namun kini membuatnya ingin segera mencuci tangan dengan sabun antiseptik. Di depan mereka, Pak Penghulu mulai merapikan berkas-berkas. Di sisi kanan dan kiri duduk para saksi, termasuk ayah Arini yang tampak bangga dan Bu Lastri yang duduk tegak dengan wajah penuh kemenangan. Bu Lastri sesekali melirik ke arah tamu-tamu penting, kolega bisnis yang ia undang hanya untuk pamer betapa harmonis dan mewahnya keluarga mereka. Baiklah, karena semua sudah siap, kita mulai prosesi pembaruan janji dan doa bersama ini, ucap Pak Penghulu dengan suara bariton yang berwibawa. Arini melirik ke arah monitor besar yang terpasang di sisi kiri dan kanan aula. Monitor itu seharusnya menampilkan video perjalanan cinta mereka selama 5 tahun terakhir, sebuah montase romantis yang sudah disiapkan oleh tim dokumentasi. Namun, Arini tahu bahwa file di dalam laptop operator sudah ia ganti secara diam-diam melalui bantuan seorang asisten yang ia bayar mahal pagi buta tadi. Sebelum kita masuk ke inti acara, marilah kita saksikan sejenak perjalanan kasih sayang kedua mempelai kita. Lanjut Pak Penghulu memberikan aba-aba. Lampu aula mulai diredupkan. Suasana menjadi hening. Raka merangkul bahu Arini, menariknya mendekat. Arini bisa mencium aroma parfum Raka yang maskulin, aroma yang dulu selalu membuatnya rindu, namun sekarang hanya membuatnya mual. Lihat itu, sayang. Foto kita saat di Paris dulu, bisik Raka menunjuk ke layar yang masih gelap. Layar itu berkedip. Musik romantis mulai mengalun. Foto pertama muncul, Raka dan Arini tertawa di bawah menara Eiffel. Tamu undangan bergumam, "Au," dan memberikan tepuk tangan kecil. Foto kedua muncul, mereka saat merayakan ulang tahun Arini yang ke-27. Lalu, Arini menarik napas panjang. Ia tahu, setelah foto ketiga, semuanya akan berubah. Ia telah menyisipkan folder baru di dalam urutan slide tersebut. Tiba-tiba, musik romantis itu berhenti mendadak karena gangguan teknis yang disengaja. Layar menjadi hitam selama 3 detik. Lalu muncul sebuah foto yang sangat berbeda. Bukan foto Arini dan Raka. Itu adalah foto Raka yang sedang memeluk seorang wanita di sebuah restoran remang-remang. Wajah Raka terlihat jelas, sedang mencium kening wanita yang tak lain adalah Maya. Suasana aula yang tadinya penuh decak kagum berubah menjadi bisik-bisik yang merayap cepat seperti api di atas rumput kering. Raka tersentak. Ia melepaskan rangkulannya dari bahu Arini dan memajukan tubuhnya, menatap layar dengan mata terbelalak. "Loh, itu foto apa?" gumam Raka, suaranya mulai bergetar. Belum sempat Raka bereaksi lebih jauh, foto berikutnya muncul. Kali ini lebih berani. Foto Raka dan Maya sedang berada di depan sebuah butik bayi, membawa tas belanjaan besar. Di bawah foto itu tertulis keterangan besar dengan huruf merah. "Belanja untuk calon anak kita, saat istrimu sedang rapat kerja di luar kota." "Matikan! Matikan layarnya!" teriak Bu Lastri tiba-tiba berdiri dari kursinya. Wajahnya yang tadi pucat kini mulai memerah karena malu. "Operator! Apa-apaan ini? Ini sabotase." Namun, operator yang sudah dibayar Arini berpura-pura panik dan menekan-nekan tombol secara acak, yang justru membuat layar menampilkan mutasi rekening bank atas nama Raka yang mengirimkan uang senilai ratusan juta rupiah ke rekening bernama Maya Safira. Seluruh tamu undangan kini berdiri. Beberapa ada yang memotret layar dengan ponsel mereka. Wartawan yang tadinya hanya duduk di belakang mulai merangsek ke depan, mencium aroma skandal besar. Raka menoleh ke arah Arini dengan wajah pucat pasi. "Arini, ini fitnah. Seseorang menjebakku. Kamu harus percaya padaku." Arini berdiri perlahan. Ia tidak menangis.
Ia justru terlihat sangat tenang, ketenangan yang mengerikan. Ia melepaskan melati yang melingkar di sanggulnya dan meletakkannya di atas meja, akad dengan gerakan yang sangat anggun namun tegas. Ia menatap penghulu, lalu menatap Raka, dan terakhir menatap Maya yang kini berusaha menutupi wajahnya dengan tas dan hendak lari keluar aula. "Jangan pergi dulu, Maya." Suara Arini terdengar melalui mikrofon yang masih menyala di meja. Suaranya jernih, tenang, dan berwibawa, membungkam seluruh kegaduhan di aula tersebut. Acara utamanya bahkan belum dimulai. Arini kemudian berbalik menatap penghulu yang tampak bingung dan syok. "Bapak penghulu yang terhormat," kata Arini dengan lantang. "Mohon maaf, tapi prosesi ini tidak bisa dilanjutkan." Ia mengambil amplop coklat dari balik kursinya, amplop yang sejak tadi ia sembunyikan. Dengan gerakan cepat, ia membanting amplop itu ke meja, hingga isinya, tumpukan foto dan dokumen, berhamburan di depan semua orang. "Maaf, saya batalkan," teriak Arini, suaranya menggelegar memenuhi aula hotel yang mewah itu. Suasana aula yang megah itu mendadak mencekam. Kata-kata Arini yang menggelegar layaknya petir di siang bolong membuat semua orang terpaku. Pak penghulu sampai memundurkan kursinya, menatap tumpukan kertas dan foto yang berserakan di depannya dengan wajah pucat. "Arini, apa-apaan ini? Jaga bicaramu. Ini acara sakral," teriak Bulastri sambil melangkah maju, mencoba meraih tangan Arini. Wajah mertuanya itu sudah merah padam, antara marah dan menahan malu yang amat sangat di depan para sosialita dan kolega bisnisnya. Arini menepis tangan Bulastri dengan kasar. Tidak ada lagi menantu penurut yang selalu mengangguk sopan. "Sakral, Ma? Apa yang sakral dari sebuah kebohongan yang dibungkus dengan kebaya putih ini?" Raka mencoba berdiri, tangannya gemetar hebat. Ia berusaha meraih bahu Arini, mencoba memasang wajah memelas yang selama ini selalu berhasil meluluhkan hati istrinya. "Sayang, dengarkan aku dulu. Itu semua editan. Ada orang yang ingin menghancurkan rumah tangga kita. Kamu tahu kan sekarang banyak teknologi AI? Itu bukan aku, Arini." Arini tertawa. Suara tawanya terdengar getir dan dingin, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar meremang. "Editan, Mas?" Arini mengambil salah satu foto yang tercecer di lantai, foto Raka yang sedang membelai perut buncit Maya di sebuah kafe. Apakah teknologi AI juga bisa memalsukan struk pembayaran rumah sakit untuk pemeriksaan kandungan di RS Medika tanggal 15 bulan lalu? Ataukah AI juga yang memakai kartu kredit atas namaku untuk membelikan kalung berlian yang sekarang melingkar di leher gundikmu itu? Pandangan Arini menghujam tajam ke arah Maya yang masih mematung di barisan kursi tamu, mencoba bersembunyi di balik punggung tamu lain. "Maya, keluar kamu. Jangan jadi pengecut setelah berani memamerkan hasil tes pack ke suamiku malam-malam," teriak Arini. Perhatian seluruh tamu kini tertuju pada Maya. Wanita itu gemetar, wajahnya yang penuh riasan kini luntur oleh keringat dingin. Beberapa tamu mulai mencemooh, kamera wartawan beralih fokus mengejar wajah Maya yang tertunduk malu. "Arini, cukup. Hentikan kegilaan ini. Kamu mempermalukan keluarga besar kita." Bulastri kembali berteriak, kali ini sambil terisak. Ia melihat beberapa rekan bisnisnya mulai berbisik-bisik dan beranjak pergi meninggalkan ruangan. "Keluarga besar siapa yang saya permalukan? Ma? Keluarga saya yang membiayai hidup anak ibu? Atau keluarga ibu yang cuma tahu cara memeras harta saya tapi membiarkan anaknya berzina di belakang saya?" Balas Arini telak. Ayah Arini, Pak Broto, yang sejak tadi terdiam karena syok, akhirnya berdiri. Wajahnya yang tua tampak sangat kecewa. Ia melangkah mendekati meja akad, mengambil salah satu bukti transfer yang dilemparkan Arini. "Raka, jadi benar kamu menggunakan dana operasional proyek di Kalimantan untuk membelikan apartemen wanita ini?" Suara Pak Broto berat dan syarat akan amarah yang tertahan. Raka jatuh berlutut di depan Pak Broto. "Papa, tolong. Pak, saya hilaf. Saya dijebak oleh wanita itu.
Maya yang menggoda saya. Pak, saya mencintai Arini. Cinta tidak berzina, Raka. Cinta tidak mengkhianati janji di depan Tuhan. Arini menyambar mikrofon dari meja. Hari ini, di depan semua saksi, di depan penghulu, dan di depan Tuhan saya menyatakan bahwa saya tidak sudi melanjutkan pernikahan ini. Saya membatalkan janji suci ini karena laki-laki di depan saya ini sudah mengotorinya dengan najis pengkhianatan. Raka mencoba memeluk kaki Arini. Arini, maafkan aku. Pikirkan namamu, pikirkan karirku. Kalau ini batal, aku akan hancur. Arini menunduk, menatap Raka dengan tatapan paling rendah yang pernah ia miliki. Ia menarik kakinya hingga Raka tersungkur ke lantai marmer yang dingin. Memang itu tujuanku, Mas. Aku ingin kamu hancur seakar-akarnya. Aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya dikuliti harga dirinya di depan umum, persis seperti rasa sakit yang aku rasakan saat melihat video kalian di ponselmu semalam. Bu Lastri meraung. Ia jatuh terduduk di kursi sambil menutupi wajahnya dengan tas mewah yang sebenarnya dibelikan oleh Arini. Ia tidak tahan melihat tatapan menghina dari teman-teman pengajiannya yang kini menatapnya seperti melihat sampah. Maaf, Pak Penghulu. Arini menoleh pada sang petugas negara dengan sopan namun dingin. Silakan Bapak pulang. Tidak akan ada akad nikah, tidak akan ada tanda tangan. Laki-laki ini sudah saya anggap mati sejak detik ini. Arini kemudian berbalik badan, membelakangi Raka yang masih bersimpuh di lantai. Ia berjalan menuju ke tengah aula, tempat di mana kue pernikahan setinggi 2 meter berdiri dengan angkuh. Dengan gerakan yang sangat tenang, Arini mengambil pisau pemotong kue yang sudah dihias pita putih. Bukannya memotong kue, ia justru menggunakannya untuk merobek spanduk besar bertuliskan nama mereka. Rakat Arini, 5 Years of Love. Sret. Kain itu terbelah menjadi 2. Acara hari ini berubah, ujar Arini lantang ke arah para tamu. Dari perayaan cinta menjadi perayaan kebebasanku. Dan untuk kalian berdua. Arini menunjuk Raka dan Maya. Siapkan pengacara. Karena selain perceraian, saya akan menuntut kalian atas penggelapan dana perusahaan. Keheningan yang mencekam menyelimuti aula setelah robeknya spanduk itu. Raka masih bersimpuh di lantai, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia menatap potongan kain yang jatuh menutupi sebagian tubuhnya, simbol dari hancurnya reputasi yang ia bangun dengan susah payah di atas punggung istrinya. Arini, tolong. Jangan bawa-bawa urusan perusahaan, rintih Raka dengan suara serak. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Jangan di depan orang banyak seperti ini. Arini berjalan mendekat, setiap langkah sepatunya yang runcing terdengar seperti detak jam menuju eksekusi. Ia berdiri tepat di depan Raka, menatap suaminya itu dari ketinggian. Rumah? Rumah yang mana, Mas? Tanya Arini dengan nada meremehkan. Maksudmu rumah mewah di Menteng itu? Rumah yang sertifikatnya atas nama ayahku? Atau rumah yang kamu jadikan tempat maksiat dengan wanita itu? Bu Lastri, yang sejak tadi hanya bisa menangis sesenggukan, tiba-tiba berdiri dengan sisa tenaga yang ia miliki. Arini, kamu keterlaluan. Bagaimanapun Raka itu suamimu. Kamu tidak berhak mengusirnya dari rumah itu. Itu rumah anakku juga. Arini menoleh ke arah mertuanya dengan senyum miring. Maaf, Ma. Sepertinya ibu lupa membaca detail perjanjian pranikah yang ibu paksa saya tanda tangani 5 tahun lalu. Ibu pikir perjanjian itu hanya untuk melindungi harta Raka? Tidak. Saya menyisipkan klausul bahwa segala bentuk perselingkuhan yang terbukti akan membatalkan hak asuh, hak guna bangunan, dan seluruh fasilitas yang diberikan oleh keluarga saya. Arini mengeluarkan sebuah map kuning dari bawah meja. Malam tadi, setelah saya menemukan bukti-bukti itu, saya sudah menghubungi notaris. Per jam 7 pagi tadi, seluruh akses perbankan Mas Raka yang terhubung dengan rekening perusahaan telah dibekukan. Dan untuk rumah itu,
Arini mengeluarkan sebuah kunci cadangan dan melemparkannya ke lantai, tepat di depan lutut Raka. Tadi pagi, selagi Mas Raka bersiap-siap di hotel ini, orang-orang saya sudah memindahkan semua barang pribadimu dan ibu ke dalam koper dan menaruhnya di gudang kantor. Kamu tidak punya rumah lagi untuk pulang, Mas. Apa? Pekik Bu Lastri histeris. Kamu mengusir ibu mertuamu sendiri ke jalanan? Kamu tidak punya hati? Arini, kami ini keluargamu. Keluarga tidak mencuri dari saya. Ma, sahut Arini dingin. Keluarga tidak merestui anaknya memelihara gundik dengan uang menantunya. Ibu tahu kan selama ini Raka berselingkuh? Ibu sering menerima tas branded dan perhiasan dari Maya yang dibeli pakai kartu kredit saya. Kan? Bu Lastri terdiam seketika. Lidahnya keluh. Ia tidak menyangka Arini tahu sampai ke detail terkecil itu. Para tamu undangan mulai bersorak kecil. Beberapa ibu-ibu pejabat yang dulu sering dihina oleh Bu Lastri kini terang-terangan menertawakan wanita tua itu. Raka bangkit berdiri, mencoba menggunakan kekerasan verbal karena merasa terpojok. Kamu pikir kamu siapa? Arini? Tanpa aku, perusahaan ayahmu itu tidak akan maju. Aku yang mengurus semuanya, kamu hanya duduk manis. Benarkah? Arini melirik ayahnya. Pak Broto memberikan kode pada seorang pria di barisan belakang. Pria itu adalah pengacara perusahaan. Raka? Suara Pak Broto menggelegar. Laporan audit internal sudah selesai pagi ini. Kamu terbukti melakukan markup pada proyek jembatan dan mengalirkan dananya ke rekening pribadi yang kamu gunakan untuk membiayai apartemen wanita itu. Itu bukan prestasi, itu kriminal. Petugas kepolisian sedang menunggu di luar gedung ini. Wajah Raka berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia menoleh ke arah pintu keluar. Di sana, beberapa pria berseragam gelap tampak sedang berbincang dengan petugas keamanan gedung. Maya, yang sejak tadi berusaha menyelinap keluar, tiba-tiba diadang oleh dua orang petugas keamanan wanita. Lepaskan saya. Saya tidak tahu apa-apa, teriak Maya meronta. Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan, Maya? Arini mendekati Maya. Kamu menikmati kemewahan dari keringat saya. Kamu pikir anak yang kamu kandung itu adalah tiket menuju kekayaan? Sayangnya, anak itu akan lahir dari seorang ayah yang mendekam di penjara dan seorang ibu yang dicap sebagai pelakor penggelap uang. Arini berbalik menghadap seluruh tamu undangan dan wartawan. Terima kasih sudah datang. Hidangan catering sudah dibayar, silakan dinikmati. Namun, saya mohon maaf, tontonan drama ini sudah berakhir. Petugas keamanan, silakan giring, sampah-sampah, ini keluar dari gedung saya. Sekarang. Dengan kasar, petugas keamanan menyeret Raka dan Maya keluar dari aula. Raka terus berteriak memanggil nama Arini, memohon ampun, namun Arini tidak menoleh sedikit pun. Bu Lastri mengikuti dari belakang sambil menutupi wajahnya dengan serbet meja karena tasnya terjatuh saat ia mencoba mengejar Raka. Setelah mereka menghilang dari pintu besar aula, Arini menarik napas dalam-dalam. Beban yang menghimpit dadanya selama 12 jam terakhir seolah menguap. Ia mengambil gelas sampanye dari nampan pelayan yang lewat, mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan para tamu yang masih terpaku. Untuk kebebasan, ucap Arini lantang. Ia meminumnya sedikit, lalu membanting gelas kristal itu ke lantai hingga hancur berkeping-keping, sama seperti nasib Raka saat ini. Dinding ruang interogasi itu berwarna abu-abu kusam, sedingin hati Arini saat ini. Di balik kaca satu arah, Arini berdiri bersedekap, menatap Raka yang duduk meringkuk dengan borgol melingkar di pergelangan tangannya. Tidak ada lagi setelan beskap putih yang mewah. Pakaian itu kini kusut, terkena noda keringat dan air mata yang sia-sia. Di ruang sebelah, Maya juga sedang diinterogasi secara terpisah. Arini sengaja meminta pengacaranya untuk memastikan mereka tidak bisa berkomunikasi. Ia ingin melihat siapa yang akan berkhianat lebih dulu saat kapal mereka karam. Saya tidak melakukan penggelapan. Itu uang bonus saya.
Suara Raka terdengar melalui pengeras suara di ruang pengawas. Seorang penyidik meletakkan tumpukan dokumen audit di depan Raka. Bonus senilai 5 miliar rupiah dalam 1 tahun, tanpa persetujuan komisaris utama, dan semuanya mengalir ke rekening atas nama Maya Safira untuk pembelian unit apartemen dan mobil mewah. Mas Raka, ini sudah masuk ranah tindak pidana pencucian uang. Arini memejamkan mata sejenak. 5 miliar. Nilai yang fantastis untuk sebuah pengkhianatan. Sementara selama ini, ia selalu merasa bersalah jika meminta Raka menemaninya belanja barang mewah, karena ia pikir suaminya sedang bekerja keras menabung untuk masa depan mereka. Tiba-tiba, pengacara Arini, Pak Baskoro, masuk ke ruang pengawas membawa sebuah tablet. Mbak Arini, ada sesuatu yang perlu Anda lihat. Tim IT kami baru saja berhasil membongkar folder tersembunyi di cloud milik Raka yang terhubung dengan ponsel cadangannya. Arini menerima tablet itu. Isinya bukan lagi sekadar foto mesra atau bukti transfer. Ada serangkaian tangkapan layar percakapan antara Raka, Maya, dan seorang pria yang Arini kenali sebagai oknum pengacara nakal. Raka, kalau Arini mati mendadak, apakah harta warisannya otomatis jatuh ke tanganku sebagai suami? Pengacara, secara hukum iya, selama tidak ada wasiat yang menyatakan sebaliknya. Tapi harus dipastikan penyebab kematiannya alami, supaya asuransi dan polisi tidak curiga. Maya, sayang, jangan lama-lama. Aku nggak mau anak ini lahir tapi kamu masih harus pura-pura tidur sama wanita es itu. Racun dosis kecil yang kita bicarakan kemarin, kapan kamu mulai kasih ke minumannya? Darah Arini seolah berhenti mengalir. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar hebat hingga tablet itu hampir jatuh. Selama sebulan terakhir, Arini memang sering merasa pusing dan mual secara tiba-tiba. Ia pikir itu hanya stres karena pekerjaan atau kelelahan menyiapkan acara pernikahan. Ternyata, suaminya bukan hanya ingin mengkhianatinya, tapi ingin melenyapkannya. Binatang! Desis Arini. Suaranya rendah namun penuh dengan kemurkaan yang meledak-ledak di dalam. Mbak Arini, ini sudah bukan lagi sekadar kasus perselingkuhan atau penggelapan uang, ujar Pak Baskoro dengan wajah serius. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana. Kami akan segera menyerahkan bukti ini ke penyidik agar pasal yang disangkakan bisa ditambah. Arini menarik napas panjang, mencoba menstabilkan emosinya. Ia harus tetap tenang. Tunggu, Pak Baskoro. Jangan berikan sekarang. Saya ingin menghadapi Raka sendiri dengan bukti ini. Saya ingin melihat wajahnya saat ia tahu bahwa rencana sempurnanya sudah berada di tangan saya. Arini keluar dari ruang pengawas dan berjalan menuju ruang interogasi Raka. Polisi yang berjaga membukakan pintu. Raka langsung mendongak, matanya berbinar penuh harap saat melihat Arini masuk. Arini, sayang, tolong aku. Bilang sama mereka kalau itu semua salah paham. Aku akan kembalikan uangnya, aku janji. Kita bisa mulai dari awal lagi, Rin. Aku hilaf karena Maya mengancamku. Raka meracau, mencoba meraih tangan Arini namun terhalang borgol. Arini duduk di depan Raka dengan tenang. Ia meletakkan tablet itu di atas meja, menampilkan percakapan tentang racun dosis kecil. Seketika, Raka terdiam. Mulutnya menganga, namun tidak ada suara yang keluar. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran dari pelipisnya. Mulai dari awal, Mas? Tanya Arini dengan suara lembut yang mematikan. Awal yang mana? Awal di mana kamu perlahan-lahan memberiku racun di teh pagiku supaya kamu bisa hidup mewah dengan gundikmu menggunakan warisanku. Arini, itu cuma bercanda. Kami cuma berandai-andai. Aku nggak akan pernah melakukannya. Raka tergagap. Suaranya naik 2 oktav karena panik. 2 hari lalu, Mas, kamu memberiku vitamin yang kamu bilang dari dokter, kan? Arini mengeluarkan sebuah plastik kecil berisi sisa kapsul yang sengaja tidak ia minum karena curiga dengan baunya.
Kapsul ini sudah saya cek di lab pagi tadi. Isinya adalah arsenik dalam dosis rendah yang jika dikonsumsi terus-menerus akan menyebabkan gagal jantung. Arini berdiri, mencondongkan tubuhnya ke arah Raka hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Kamu bukan hanya pengkhianat, Raka. Kamu adalah pembunuh. Dan aku tidak akan membiarkanmu melihat matahari sebagai orang merdeka lagi. Arini berbalik, meninggalkan Raka yang mulai menangis histeris dan memukulkan kepalanya ke meja interogasi. Di luar ruangan, Arini bertemu dengan Bu Lastri yang sedang memohon-mohon pada petugas agar diizinkan menjamin anaknya. Arini, tolong cabut laporannya. Raka itu anak tunggal ibu. Siapa yang akan mengurus ibu kalau dia di penjara? Bu Lastri berlutut, memegang ujung kebaya Arini yang sudah kotor. Arini menatap wanita tua itu tanpa rasa iba sedikit pun. Ibu tanya siapa yang akan mengurus ibu? Tanya saja pada Maya. Bukankah ibu bilang dia menantu idaman karena selalu memberi ibu perhiasan? Sekarang, silakan ibu tinggal bersama Maya di sel yang sama, karena saya juga melaporkan ibu atas pasal penadahan barang hasil kejahatan. Polisi datang dan membawa Bu Lastri yang menjerit-jerit tidak terima. Arini berjalan keluar dari kantor polisi dengan langkah tegak. Langit sudah mulai gelap, namun bagi Arini, ini adalah awal dari hari yang sangat cerah. Pagi itu, gedung perkantoran milik keluarga Arini tampak sibuk. Namun, kesibukan kali ini berbeda. Arini tidak lagi datang dengan senyum ramah yang biasanya menyapa setiap karyawan. Ia datang mengenakan setelan blazer hitam tajam, dengan kacamata hitam yang menyembunyikan kelelahan di matanya. Di belakangnya, tim audit independen dan aparat kepolisian mengikuti. Mulai hari ini, saya mengambil alih posisi direktur utama secara penuh, ucap Arini di depan seluruh staf manajerial dalam rapat darurat. Siapapun yang merasa pernah membantu Raka dalam memalsukan dokumen atau mengalirkan dana perusahaan ke rekening pribadi, silakan maju dan bicara sekarang. Jika kalian bicara sekarang, saya pertimbangkan untuk tidak melaporkan kalian secara pidana. Tapi jika saya yang menemukan bukti itu sendiri, kalian akan menyusul Raka. Satu persatu staf yang selama ini menjadi kaki tangan, Raka tertunduk lesu. Dua orang manajer keuangan gemetar dan akhirnya mengaku bahwa mereka diancam akan dipecat oleh Raka jika tidak membantu mencairkan dana fiktif untuk proyek di Kalimantan. Pembersihan besar-besaran dimulai. Arini tidak hanya membuang Raka, ia mencabut seluruh akar busuk yang selama ini merogoh keuntungan dari kejayaannya. Sementara itu, di dalam sel tahanan wanita yang sempit dan panas, Maya mulai merasakan kenyataan pahit. Tidak ada lagi AC, tidak ada lagi perawatan kulit mahal, dan tidak ada lagi pelayanan istimewa. Yang ada hanyalah bau keringat dan lantai semen yang keras. Makan, bentak seorang penjaga sambil menyodorkan piring plastik berisi nasi dan tempe goreng yang sudah dingin. Maya menangis sesenggukan. Ia meraba perutnya yang mulai membuncit. Saya sedang hamil, saya butuh makanan bergizi. Rintihnya. Kalau tahu sedang hamil, harusnya kamu mikir sebelum jadi simpanan suami orang. Sahut narapidana lain di pojok sel dengan nada menghina. Ketakutan akan masa depan dan dinginnya penjara membuat ego Maya runtuh. Ketika Pak Baskoro, pengacara Arini, datang mengunjunginya, Maya langsung menghambur ke teralis besi. Pak, tolong katakan pada Arini, saya mau bicara. Saya punya bukti lebih banyak tentang Raka. Dia yang merencanakan semuanya. Saya cuma diajak, teriak Maya histeris. Pak Baskoro tersenyum tipis. Mbak Arini hanya tertarik jika informasi Anda bisa menjebloskan Raka ke hukuman maksimal. Apakah Anda punya bukti tentang dari mana ia mendapatkan racun arsenik itu? Maya terdiam sejenak, lalu mengangguk cepat. Ada. Dia membelinya lewat dark web menggunakan akun anonim, tapi dia menyimpan riwayat transaksinya di sebuah laptop kecil yang disembunyikan di dalam plafon apartemen saya. Dia bilang itu asuransi kalau suatu saat saya mengkhianatinya. Tapi saya tahu cara membukanya. Maya mulai bernyanyi.
Ia membongkar bahwa Raka sebenarnya tidak pernah mencintainya. Raka hanya menggunakan Maya sebagai tempat pelarian karena merasa inferior di hadapan Arini yang jauh lebih kaya dan pintar. Raka merasa egonya sebagai lelaki terluka karena setiap kesuksesannya selalu dikaitkan dengan nama besar ayah Arini. Raka itu sakit, Pak. Dia benci Arini karena Arini terlalu sempurna. Dia ingin Arini mati supaya dia bisa berkuasa dan membuktikan bahwa dia bisa sukses tanpa bayang-bayang keluarga Arini. Lanjut Maya dengan air mata bercucuran. Di kantornya, Arini menerima laporan dari Pak Baskoro melalui telepon. Ia duduk di kursi kebesaran ayahnya, menatap pemandangan kota dari jendela lantai 20. Jadi benar, dia membenciku karena aku memberinya segalanya? Gumam Arini pada dirinya sendiri. Ia teringat betapa dulu ia memuja Raka, memberikan jabatan tinggi, membelikannya mobil mewah, dan selalu memujinya di depan kolega agar Raka merasa dihargai. Ternyata, kebaikan Arini justru menjadi racun bagi ego Raka yang rapuh. Tiba-tiba, sekretaris Arini masuk dengan wajah panik. Mbak Arini, Bu Lastri, beliau pingsan di depan lobi. Petugas keamanan bingung harus berbuat apa karena beliau terus-menerus memanggil nama Mbak. Arini menghela napas panjang. Bawa dia ke klinik terdekat. Biayai perawatannya untuk hari ini saja. Setelah itu, berikan dia alamat kontrakan kecil di pinggiran kota yang sudah saya siapkan. Katakan padanya, itu adalah pemberian terakhir saya. Saya tidak ingin melihat wajahnya lagi di gedung ini atau di rumah saya. Arini tidak ingin menjadi jahat, tapi ia juga tidak ingin lagi menjadi bodoh. Ia belajar bahwa belas kasihan yang salah tempat hanya akan memelihara ular yang suatu saat akan mematuknya kembali. Arini mengambil ponselnya, lalu menghapus foto profilnya yang masih bersama Raka. Ia menggantinya dengan foto dirinya sendiri yang sedang berdiri di puncak bukit saat perjalanan bisnis terakhirnya. Sendirian, kuat, dan tak terhentikan. Babak baru dimulai sekarang, Raka. Dan kamu hanya akan menjadi catatan kaki yang memalukan dalam sejarah hidupku, bisik Arini tegas. Ruang sidang pengadilan negeri hari itu dipadati oleh pengunjung dan pemburu berita. Kasus ini bukan lagi sekadar perceraian biasa, melainkan drama kriminal yang melibatkan pengkhianatan, penggelapan miliaran rupiah, hingga rencana pembunuhan. Arini duduk di barisan depan, mengenakan pakaian serba hitam yang elegan, memberikan kesan duka sekaligus ketegasan. Ia tampak tenang, kontras dengan Raka yang duduk di kursi terdakwa dengan rompi tahanan berwarna oranye. Tubuh Raka tampak lebih kurus, wajahnya kusam, dan matanya terus bergerak gelisah. Saudara terdakwa, apakah Anda mengakui semua dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Tanya hakim ketua dengan suara berat. Raka berdiri, namun bukannya menunduk malu, ia justru menatap Arini dengan pandangan yang dibuat berkaca-kaca. Inilah serangan terakhir Raka. Memainkan kartu sebagai korban, playing victim. Yang mulia, saya mengakui ada kehilafan dalam urusan asmara. Tapi mengenai penggelapan dana dan rencana pembunuhan itu adalah fitnah keji yang disusun oleh istri saya sendiri, ujar Raka lantang. Suasana sidang riuh. Wartawan mulai sibuk mencatat. Saya ditekan, Yang Mulia. Selama 5 tahun pernikahan, Arini selalu merendahkan saya. Dia mengontrol setiap sen uang saya. Saya tidak punya harga diri di rumah itu. Penggelapan itu sebenarnya adalah upaya saya untuk mengamankan hak saya sebagai suami yang selama ini hanya dianggap sebagai pajangan oleh keluarganya. Dan soal racun itu, Arinilah yang sering mengancam akan bunuh diri jika saya meninggalkannya. Dia sengaja menyiapkan bukti-bukti palsu itu untuk memenjarakan saya karena dia tidak mau kehilangan saya dengan cara yang normal. Bu Lastri, yang hadir di kursi penonton, mulai menangis histeris. Benar, Pak Hakim, anak saya orang baik. Dia hanya tertekan punya istri yang terlalu dominan dan sombong seperti Arini. Arini hanya tersenyum tipis mendengarkan orasi suaminya. Ia tidak menyela, tidak juga terlihat marah.
Ia sudah menduga Raka akan menggunakan strategi ini, menyerang psikologisnya dan memutarbalikkan fakta agar publik bersimpati pada suami yang tertindas. Apakah terdakwa punya bukti atas klaim tekanan batin tersebut? Tanya hakim. Saya punya saksi, Yang Mulia. Maya Safira tahu betapa saya menderita. Seru Raka penuh percaya diri. Ia yakin Maya akan membelanya karena Maya juga sedang terancam hukuman. Raka berpikir mereka bisa saling melindungi. Namun, pintu ruang sidang terbuka. Petugas membawa masuk Maya Safira. Berbeda dengan Raka yang agresif, Maya tampak hancur. Ia tidak berani menatap Raka. Saksi Maya Safira, silakan sampaikan keterangan Anda terkait rencana pemberian zat arsenik kepada saudara Arini. Perintah hakim. Raka menatap Maya dengan tatapan mengancam, seolah memberi kode agar tetap pada rencana awal mereka. Tapi Maya justru terisak. Yang Mulia. Suara Maya bergetar. Semua yang dikatakan terdakwa Raka adalah bohong. Sayalah yang diajak olehnya untuk melenyapkan Mbak Arini. Raka bilang, dia benci melihat Mbak Arini sukses. Dia bilang dia ingin menguasai seluruh aset keluarga Broto tanpa harus meminta izin setiap kali ingin menggunakan uang. Ini adalah laptop yang disembunyikan Raka di plafon apartemen saya. Di dalamnya ada riwayat pencarian cara membunuh tanpa terdeteksi otopsi. Wajah Raka seketika berubah pasi. Maya, apa yang kamu katakan? Kamu gila? Teriak Raka hingga ditenangkan oleh petugas keamanan. Saya tidak mau anak saya lahir di penjara karena menutupi kejahatanmu. Raka, teriak Maya balik. Mbak Arini sudah menjamin akan membantu biaya persalinan dan masa depan anak saya jika saya berkata jujur. Kamu yang menyeret aku ke neraka ini. Arini melirik ke arah Raka. Ia telah melakukan pendekatan pada Maya beberapa hari sebelumnya melalui pengacara. Arini menawarkan kesepakatan. Maya bersaksi jujur, dan Arini tidak akan menuntut Maya atas pasal penggelapan dana, karena secara teknis, Rakalah yang mentransfer uang tersebut. Arini bahkan menjanjikan perlindungan medis untuk kehamilan Maya. Arini tahu, bagi seorang calon ibu yang terdesak, masa depan anak adalah segalanya. Jaksa kemudian memutar rekaman suara dari laptop tersebut. Suara Raka terdengar sangat jelas. Arini harus mati pelan-pelan. Kalau dia mati mendadak, ayahnya akan curiga. Sedikit demi sedikit saja, sampai jantungnya menyerah. Setelah itu, perusahaan itu milik kita. Seluruh ruang sidang mendesis ngeri. Beberapa pengunjung mencaci maki Raka. Bu Lastri pingsan di tempat duduknya setelah mendengar suara anaknya merencanakan pembunuhan. Kali ini, tidak ada yang menolongnya. Orang-orang di sekitarnya justru menjauh, seolah jijik berada di dekat ibu dari seorang calon pembunuh. Hakim mengetuk palu berkali-kali. Terdakwa Raka, diam. Berdasarkan bukti baru dan keterangan saksi mahkota, persidangan ini akan dilanjutkan dengan agenda tuntutan maksimal. Arini berdiri dari kursinya. Ia berjalan menuju pintu keluar ruang sidang sebelum sesi berakhir. Saat melewati kursi terdakwa, ia berhenti sejenak dan berbisik cukup keras agar Raka bisa mendengarnya. Kamu bilang aku terlalu dominan, Mas? Itu karena aku tahu kamu lemah. Dan sekarang, dunia tahu kamu bukan cuma lemah, tapi juga pengecut yang tega menjual istrimu demi harta yang bahkan bukan milikmu. Arini melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan Raka yang kini meraung-raung memanggil namanya, memohon pengampunan yang tidak akan pernah datang. Hujan turun rintik-rintik saat mobil hitam mewah milik Arini berhenti di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Pemandangan di sini sangat kontras dengan kemegahan rumah menteng yang dulu ditinggali keluarga mereka. Bau air parit yang tersumbat dan jemuran yang bergantungan di depan rumah-rumah petak menjadi pemandangan utama. Arini turun dari mobil, asistennya memayunginya dengan sigap. Ia melangkah menuju sebuah rumah kontrakan kecil bercat kuning kusam yang pintu kayunya sudah mulai lapuk. Di sanalah Bu Lastri sekarang tinggal, tempat yang disiapkan Arini sebagai pemberian terakhir.
Arini mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka dan menampakkan sosok wanita tua yang tampak 10 tahun lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu di pengadilan. Bu Lastri tidak lagi mengenakan kebaya sutra. Ia hanya memakai daster kain murah yang warnanya sudah pudar. Rambutnya yang biasa disanggul rapi kini tampak berantakan. "Arini?" Suara Bu Lastri parau. Kamu datang untuk menjemput ibu? Kamu sudah sadar kalau kita ini keluarga?" Arini masuk tanpa diundang, matanya menyapu ruangan sempit itu. Hanya ada satu kasur tipis di lantai, sebuah televisi kecil tua, dan tumpukan pakaian yang tidak tertata. "Saya datang untuk memastikan satu hal, Ma," ujar Arini dingin, menolak untuk duduk di kursi plastik yang ditawarkan. "Saya ingin memastikan ibu tidak mencoba-coba lagi menghubungi relasi bisnis ayah saya untuk meminjam uang dengan menjual nama saya." Wajah Bu Lastri memerah, antara malu dan marah. "Ibu butuh uang, Arini. Ibu tidak terbiasa hidup seperti ini. Makan pun ibu susah. Kamu itu kaya raya. Apa susahnya berbagi sedikit pada ibu mertuamu? Raka di penjara itu juga karena kamu yang tega melaporkannya." Arini tertawa hambar. "Tega? Anak ibu mencoba meracuni saya. Dan ibu tahu rencana itu tapi diam saja asalkan ibu tetap bisa pakai tas branded dari uang curian. Masih berani ibu bicara soal tega?" Bu Lastri jatuh terduduk di lantai, mulai meratap dan menangis, senjata andalannya selama ini. "Ibu tidak tahu kalau itu racun, Arini. Ibu cuma tahu Raka ingin kamu lebih penurut. Tolonglah, lepaskan Raka. Cabut tuntutan percobaan pembunuhan itu. Biar dia dihukum karena uang saja, asal jangan pasal pembunuhan. Dia bisa cepat keluar dan mengurus ibu lagi." Arini berjongkok di depan mertuanya, menatap mata wanita itu dengan tajam. "Dengarkan saya baik-baik, Ma. Saya sudah membayar sewa tempat ini untuk 1 tahun ke depan. Saya juga sudah menitipkan uang bulanan yang cukup untuk makan sederhana pada ketua RT di sini, bukan pada ibu, karena saya tahu ibu akan menghabiskannya untuk membeli kosmetik palsu demi menjaga gengsi." Arini berdiri kembali, merapikan blazernya yang terkena debu. "Ini adalah terakhir kalinya ibu melihat saya. Setelah ini, jika ibu berani menginjakan kaki di kantor atau rumah saya, atau mengganggu kehidupan saya lagi, saya tidak akan segan-segan menyerahkan bukti keterlibatan ibu dalam penadahan uang proyek ke polisi. Ibu mau menyusul Raka ke penjara?" Bu Lastri seketika bungkam. Isaknya terhenti digantikan ketakutan yang nyata. Ia tahu Arini tidak pernah main-main dengan ucapannya. "Selamat menikmati masa tua ibu di sini," ucap Arini sambil berbalik menuju pintu. "Semoga kesunyian di sini bisa membantu ibu mengingat kembali bagaimana cara menjadi manusia yang punya hati nurani." Saat Arini berjalan menuju mobil, ia melihat beberapa warga sekitar berbisik-bisik melihatnya. Ia tidak peduli. Ia merasa satu beban berat baru saja terangkat dari bahunya. Menghadapi Bu Lastri bukan untuk membalas dendam dengan kekerasan, tapi untuk memberikan cermin pada wanita itu tentang apa yang ia tabur selama ini. Di dalam mobil, Arini mengambil ponselnya. Ada pesan dari pengacaranya. "Mbak Arini, berkas perceraian sudah ditandatangani hakim. Anda resmi bercerai secara hukum dan negara hari ini." Arini menyandarkan kepalanya di kursi mobil. Ia tidak menangis. Ia justru tersenyum. Hari ini, statusnya bukan lagi seorang istri yang dikhianati, bukan lagi menantu yang diperas, melainkan seorang wanita merdeka. "Kita ke panti asuhan sekarang," perintah Arini pada sopirnya. "Saya ingin merayakan kebebasan ini dengan berbagi pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan, bukan pada parasit yang berbaju mewah." Perjalanan itu terasa sangat ringan. Arini menatap keluar jendela, melihat rintik hujan yang mulai mereda dan pelangi yang mulai mengintip di cakrawala. Trauma itu masih ada, namun ia tahu ia punya kekuatan untuk menyembuhkannya sendiri.
6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim membebaskan Arini dari belenggu pernikahannya yang beracun. Dunia bisnis kini mengenal Arini bukan lagi sebagai anak Pak Broto atau istri Raka, melainkan sebagai sang Iron Lady yang berhasil melakukan turnaround luar biasa pada perusahaan konstruksi keluarganya. Di bawah kepemimpinan Arini, perusahaan tidak hanya pulih dari kerugian akibat penggelapan dana oleh Raka, tetapi juga berhasil memenangkan tender pembangunan mega proyek pusat kebudayaan nasional. Arini kini berdiri di podium sebuah aula megah, namun kali ini bukan untuk akad nikah, melainkan untuk menerima penghargaan Businesswoman of the Year. Kesuksesan sejati bukan tentang seberapa besar harta yang kita miliki, ucap Arini dengan suara mantap di depan ratusan tamu undangan dan media. Tetapi tentang seberapa berani kita memotong bagian yang busuk dalam hidup kita agar bagian yang lain bisa tetap tumbuh dan berkembang. Tepuk tangan bergemuruh. Arini tampak bersinar dalam balutan gaun berwarna biru safir, tanpa beban, tanpa bayang-bayang pria di belakangnya. Setelah acara selesai, Arini duduk di ruang tunggu VIP. Pak Baskoro masuk membawa sebuah map berisi laporan rutin mengenai perkembangan kasus hukum yang pernah ia tangani. "Bagaimana kabar, mereka?" tanya Arini tenang, sambil menyesap teh hangatnya. Pak Baskoro memperbaiki letak kacamata dan mulai membacakan laporan. "Vonis akhir sudah dijatuhkan minggu lalu, Mbak. Raka dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas dakwaan percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dalam jabatan, dan pencucian uang. Permohonan bandingnya ditolak mentah-mentah karena bukti yang kita berikan terlalu solid." Arini hanya mengangguk kecil. 15 tahun. Raka akan keluar saat usianya sudah senja, tanpa harta, tanpa reputasi, dan tanpa keluarga. Bagaimana dengan Maya? Maya dijatuhi hukuman 3 tahun karena statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator. Dia baru saja melahirkan di rumah sakit tahanan 2 minggu lalu. Bayinya laki-laki. Sesuai janji Mbak Arini, biaya persalinannya sudah dilunasi, dan bayi itu kini berada di bawah pengawasan dinas sosial sementara Maya menjalani masa hukumannya. Arini terdiam sejenak. Ia teringat bayi itu, darah daging Raka yang lahir dalam keprihatinan. Meskipun ia membenci orang tuanya, Arini tetap memberikan dana pendidikan melalui yayasan anonim agar anak itu setidaknya memiliki peluang hidup yang lebih baik daripada ayah dan ibunya. Lalu, Ibu Lastri? Pak Baskoro menghela napas. Beliau sempat mencoba datang ke kantor lagi minggu lalu, mencoba memohon bantuan karena kontrakannya akan habis. Tapi sesuai instruksi Mbak, petugas keamanan langsung memintanya pergi. Kabar terakhir, beliau mencoba menjual sisa-sisa baju lamanya untuk bertahan hidup. Saudara-saudaranya yang dulu sering ia sombongkan kini menutup pintu karena malu dikaitkan dengan kasus Raka. Arini menutup matanya. Itulah hukum alam yang paling adil. Bu Lastri dulu membangun istananya di atas kesombongan dan penderitaan orang lain. Sekarang ia harus merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang paling dihindari oleh dunianya sendiri. Ada satu hal lagi, Mbak, lanjut Pak Baskoro. Raka mengirimkan surat dari penjara. Dia memohon agar Mbak Arini bersedia menjenguknya sekali saja. Dia bilang dia ingin meminta maaf secara langsung. Arini bangkit dari kursinya, mengambil tas tangannya dengan gerakan anggun. "Bakar suratnya, Pak Baskoro," jawab Arini tanpa keraguan. "Maaf saya sudah habis untuknya di hari pernikahan yang gagal itu. Saya tidak punya waktu untuk melihat masa lalu yang sudah saya kubur dalam-dalam. Masa depan saya jauh lebih berharga daripada air mata buaya seorang pembunuh." Arini berjalan keluar dari gedung penghargaan tersebut. Di luar, kerumunan wartawan mencoba mewawancarainya tentang rencana bisnis masa depan. Arini tersenyum ramah namun profesional. Ia masuk ke dalam mobilnya yang nyaman. Saat mobil itu melaju membelah jalanan kota yang terang benderang, Arini melihat bayangannya di jendela. Ia tidak lagi melihat wanita yang lemah dan tertipu. Ia melihat seorang pejuang yang telah berhasil memenangkan peperangannya sendiri.
Kemana kita, Mbak? Tanya sopirnya. Ke rumah ayah, jawab Arini. Saya ingin merayakan kemenangan ini dengan satu-satunya keluarga yang tidak pernah mengkhianati saya. 1 tahun setelah vonis dijatuhkan, kehidupan Arini telah berubah total. Ia bukan lagi sekadar pengusaha yang mengejar angka di atas kertas. Pengalamannya yang pahit telah melahirkan empati yang luar biasa. Arini mendirikan Arini Foundation, sebuah yayasan yang memberikan bantuan hukum, tempat perlindungan, hingga modal usaha bagi wanita yang menjadi korban kekerasan domestik, perselingkuhan, dan penipuan finansial oleh pasangan mereka. Pagi itu, di gedung yayasan yang asri, Arini sedang berbincang dengan seorang wanita muda yang baru saja berani meninggalkan suaminya yang abusif. Arini menggenggam tangan wanita itu, memberikan kekuatan yang dulu pernah ia butuhkan namun harus ia cari sendiri. Ingat, kamu bukan kehilangan segalanya, bisik Arini lembut. Kamu justru sedang memberikan ruang bagi dirimu yang baru untuk tumbuh. Jangan takut pada hari esok, karena hari esok adalah milikmu, bukan miliknya. Setelah pertemuan itu, Arini berjalan menuju taman di belakang yayasan. Di sana, ia melihat pemandangan yang menghangatkan hati. Maya, yang mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal karena perilaku baik dan bantuannya dalam membongkar kasus korupsi lain di penjara, sedang menggendong putranya yang kini berusia hampir 1 tahun. Arini tidak menyimpan dendam pada bayi itu. Sesuai janjinya, ia memberikan Maya pekerjaan di unit konveksi milik yayasan agar wanita itu bisa mandiri dan tidak kembali ke jalan yang salah. Maya yang sekarang tampak bersahaja, tanpa riasan tebal, dan terlihat jauh lebih tulus. Maya melihat Arini dan menunduk hormat dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Mbak Arini. Jika bukan karena Mbak, saya tidak tahu akan jadi apa anak ini. Arini hanya mengangguk pelan. Jaga dia baik-baik, Maya. Pastikan dia tumbuh menjadi laki-laki yang menghargai wanita. Itu saja sudah cukup bagi saya. Sore harinya, Arini mengunjungi makam ibunya untuk memberikan buket bunga melati segar. Di sana, ia merenung. Perjalanan dari teriakan, "Maaf saya batalkan," di depan penghulu hingga menjadi titik tumpu bagi banyak wanita bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus melewati malam-malam penuh air mata dan rasa tidak percaya diri sebelum akhirnya bisa berdiri tegak seperti sekarang. Saat hendak berjalan menuju tempat parkir, seorang pria yang mengenakan kemeja biru kasual tampak sedang membersihkan makam di sebelah makam ibunya. Pria itu menoleh dan mereka saling bertatapan. "Arini?" tanya pria itu ragu. Arini mengernyitkan dahi, mencoba mengingat. "Adrian? Teman kuliah dulu." Adrian tersenyum lebar, menunjukkan lesung pipi yang ramah. "Ternyata kamu masih ingat. Aku dengar berita tentangmu, tentang semua keberanianmu. Aku sangat kagum. Kamu benar-benar luar biasa." Rin. Adrian adalah seorang arsitek yang dulu pernah menaruh hati pada Arini, namun Arini lebih memilih Raka karena janji-janji manisnya. Adrian tidak memaksa, ia pergi ke luar negeri untuk studi dan baru kembali setelah mendengar kabar tentang perjuangan Arini. "Terima kasih, Adrian. Itu hanya bagian dari proses pendewasaan yang cukup keras," jawab Arini dengan tawa kecil yang tulus. "Apakah ada waktu untuk sekadar minum kopi dan bertukar cerita? Bukan sebagai kolega, tapi sebagai teman lama yang sudah lama kehilangan kontak," ajak Adrian dengan sopan, tanpa nada mendesak. Arini terdiam sejenak. Ia melihat ke arah langit yang berwarna jingga keemasan. Hatinya yang dulu terkunci rapat, kini terasa lebih ringan. Ia tahu ia belum siap untuk hubungan baru yang serius, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak boleh menutup diri dari kebaikan dunia hanya karena satu orang iblis dari masa lalunya. "Kopi kedengarannya bagus, Adrian, tapi aku yang tentukan tempatnya, ya?" jawab Arini sambil tersenyum, senyum paling jujur yang pernah ia miliki dalam 10 tahun terakhir. Arini melangkah menuju mobilnya dengan perasaan damai. Raka hanyalah sebuah bab buruk dalam buku hidupnya yang sangat panjang.
Bab itu sudah selesai, sudah dijilid, dan sudah diletakkan di rak paling belakang. Sekarang, Arini sedang menulis bab baru. Bab di mana ia menjadi penulis utama, pahlawan bagi dirinya sendiri, dan cahaya bagi orang lain. Di depan sana, jalanan terbentang luas, dan untuk pertama kalinya, Arini merasa benar-benar bahagia bukan karena memiliki seseorang, tetapi karena ia memiliki dirinya sendiri sepenuhnya.